Tribuners, balik lagi di Tribun Topik. Kali ini ditemenin sama Elin. Seperti biasa Tribuners, kalau di Tribun Topik kita bakal ngulik topik-topik menarik. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang ladang dakwah kebangsaan nih. Telah bersama kita ada Bapak Lukman Hakim. Beliau adalah Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, juga sekaligus Kepala SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Eli. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah, meskipun dari pagi belum sarapan. Kan puasa Pak. Oh iya. Oke, baik. Tribuners, sebelumnya kita izin dulu lepas masker ya. Menurut saya Bapak, lepas masker dulu. Baik Tribuners, sekedar informasi kegiatan kita hari ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya Pak ya. Sudah vaksin dosis ketiga? Dosis kedua. Oke, baiklah. Tapi yang penting udah aman ya, udah tes PCR dan lain-lain. Baik, Pak. Antigen baik. Rutin. Nah, ini nih yang paling penting, memastikan bahwa kita tidak terinfeksi COVID-19. Gitu ya Tribuners. Baik, Pak. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih di awal nih. Muhammadiyah ini sebenarnya organisasi apa sih Pak? Mungkin Tribuners banyak yang kurang tahu nih tentang organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu seringkali kita menyatakan sebagai organisasi yang lahir sebelum Indonesia sendiri berdiri. Karena kami lahirnya pada tahun 1912. Jadi peran dalam merebut kemerdekaan, itu dalam mencapai proklamasi, itu Muhammadiyah tidak usah diragukan lagi. Dan bahkan kalau ditanyakan komitmen kebangsaannya, Muhammadiyah itu salah satu ormas pendiri negara Republik Indonesia. Sehingga komitmen kebangsaan kami jangan diragukan lagi. Nah, kemudian sesuai dengan era perkembangan berikutnya, bahwa Muhammadiyah lebih menekankan atau core dari kegiatan Muhammadiyah sendiri pada pendidikan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pada sosial, pelayanan sosial. Terus kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dan bahkan alhamdulillah nyuwun sewu agak sombong jujur, tapi bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki perguruan tinggi terbesar di Indonesia gitu. Terus kemudian perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. SD, TK, SMP, SMA, SMK, Aliyah, itu kita juga memilikinya. Sehingga nyuwun sewu, amal usaha di bidang pendidikan ini memang Muhammadiyah jagonya. Terus kemudian juga kita punya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita memiliki banyak rumah sakit, PKU Muhammadiyah. PKU sendiri dulu namanya PKO, kan gitu ya. Majelis PKU berarti pelayanan kesehatan umum. Oke. Mas pelayanan kesehatan umum, terus kemudian berikutnya adalah MPS, pelayanan sosial. Kita panti asuhan yang ada di khususnya Semarang itu kita memiliki beberapa. Dan bahkan ada di beberapa tempat yang Jawa Tengah tidak memiliki panti, tapi Muhammadiyah Jawa Tengah memilikinya. Oke, luar biasa. Saya penasaran ini Pak, kenapa pendidikan nomor satu nih? Tadi disebutkan yang pertama, tapi memang melihat ya Tribuners, Muhammadiyah ini punya banyak sekali, benar sekali dari Bapak tadi bilang, dari TK, SD, SMP, perguruan tinggi, SMA, itu sangat banyak sekali gitu, dan kualitasnya juga tidak diragukan lagi, bisa dibilang seperti itu. Kenapa pendidikan Pak? Tadi juga disebutkan pertama soalnya. Oke, jadi begini, pertama kali sebenarnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dulu namanya Muhammad Darwis itu mendirikan Muhammadiyah, yang pertama adalah dalam rangka melakukan purifikasi, pemurnian ajaran Islam. Cuma purifikasinya ini namanya sekarang sudah mulai dipahami secara berbeda dengan purifikasi yang dimaksud oleh Kiai Dahlan. Dan kemudian itu terdapat pada disertasinya Pak Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang membahas masalah purifikasi Muhammadiyah. Karena itu sebenarnya kita sangat dekat dengan kebudayaan. Cuma kemudian orang-orang mengetahuinya bahwa Muhammadiyah itu kering gitu. Kering dari spirit budaya. Karena beda dengan NU, ada terbangan, rebana dan sebagainya begitu. Nah, itu yang kemudian itu sebenarnya keliru. Muhammadiyah sekarang sudah mulai bangkit kebudayaannya, sehingga ada lembaga namanya LSBO, Lembaga Seni Budaya Olahraga. Nah, namun kemudian setelah melakukan purifikasi tadi, program berikutnya adalah dalam rangka melakukan purifikasi tadi dan juga dalam rangka memajukan, itu Muhammadiyah mendirikan sejak awal adalah sekolah gitu. Nah, makanya kemudian dulu ketika Muhammadiyah mendirikan, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, itu
masih dianggap sebagai sekolah kafir. Kenapa? Karena kita pakai bangku, Mbak. Pakai meja kursi. Sementara kalau dari saudara kita Nahdien itu kan masih modelnya masih pada waktu itu masih lesehan gitu. Dan bahkan dari banyak orang waktu itu mengatakan model pakai bangku itu sesuatu yang haram karena itu meniru dari sekolahan pada penjajah gitu. Para penjajah sekolahnya pakai itu pakai bangku meja kursi, sementara kalau di pesantren itu pakainya lesehan gitu. Aja ya kebanyakan kayak gitu. Nah, sehingga kemudian terjadi pembagian. Muhammadiyah lebih banyak pada pendidikan formal dan NU ada di pendidikan pesantrennya. Dan kemudian sampai sekarang kita ketahui Muhammadiyah sekolahnya luar biasa banyaknya dan NU pesantrennya luar biasa banyaknya. Baik. Namun sekarang juga terjadi pembalikan. NU mulai terus membangun sekolah dan Muhammadiyah juga mulai membangun pesantren. Jadi ada pesantren versi Muhammadiyah, ada pesantren versi NU. Tapi semuanya kita sama, mengajarkan atau mendidik tentang akidah yang sama, Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Bedanya hanya pada organisasinya saja. Iya, begitu Tribuners. Jadi mungkin ada kesalahpahaman di Tribuners atau mungkin pemirsa semua, kebanyakan orang mungkin NU ya NU, Muhammadiyah padahal sama aja Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi sempat menyebut masalah NU nih Pak. Seringkali Muhammadiyah dibilang saingannya NU, pun sebaliknya. Sebenarnya posisi Muhammadiyah dan NU itu seperti apa sih Pak? Muhammadiyah dan NU itu saudara kandung. Jadi ketika kita banyak tempat di beberapa waktu dulu memang sempat terjadi gesekan. Namun sekarang NU mengalami moderasi, Muhammadiyah juga mengalami moderasi, sehingga keduanya sama. Tapi sebenarnya kan awal mulanya itu kan sama antara Kiai Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, sama-sama jadi santrinya Kiai Soleh Darat di Semarang. Juga ketika di Arab juga ngaji pada syekh yang sama waktu di Arab. Gitu. Jadi semuanya yang diajarkan sama. Cuma kemudian dalam kaitan secara fikih memang terjadi perbedaan. Kalau fikih itu masih jauh di bawahnya syariat, kan gitu. Jadi fikih itu teknis banget tentang cara-cara peribadatan. Sementara syariat kita masih sama. Fikih itu cenderung untuk khilafiyah. Karena banyak ulama-ulama fikih, ada yang kita tahu, kita ikuti ada 5 ulama fikih, sehingga kemudian masing-masing punya tafsir yang berbeda-beda terhadap sebuah ibadah, cara melakukan ibadah, bukan ibadahnya tapi cara melakukan ibadahnya. Kalau ditanya NU pakai kunut, Muhammadiyah tidak pakai kunut, gitu. Mana yang betul semua, Mas. Yang salah itu yang tidak sholat subuh, gitu. Betul itu. Tarawih 23, ini kan sedang ramai ya ini tarawih. Tarawih itu NU 23, kalau Muhammadiyah 11. Yang betul yang mana? Sama-sama betulnya, gitu. Yang jadi kadang-kadang yang pernah terjadi itu Bapak A.R. Fahrudin, salah satu mantan ketua umum Muhammadiyah Pusat itu diminta untuk jadi imam di pesantrennya NU. Jadi tetap dilakukan, ditawarkan. Kita mau pakai 23 atau 11 gitu. Para santri mengatakan kita pakai 23 karena kita NU. Oke, dilakukan 23. Pak R. Fahrudin tetap memimpin dengan 23 karena dua-duanya punya dasar gitu. Maka marilah kita cari persamaannya, jangan mencari perbedaannya. Betul sekali, cari persamaannya, jangan perbedaannya. Begitu Tribuners. Baik, Pak, Muhammadiyah sendiri kan bisa besar, tentu ada peranan dari kader-kader Muhammadiyah. Nah, untuk kader Muhammadiyah sendiri ranahnya itu di mana aja sih Pak? Di aspek apa saja? Oh iya, Mbak Elin, gini, bahwa Muhammadiyah itu berada di semua lini kehidupan, gitu. Ketika kader-kader Muhammadiyah itu ada di wilayah Muhammadiyah besar. Tapi kemudian ini kita katakan sebagai kader yang berada pada wilayah persyarikatan, gitu. Dia hanya besar di Muhammadiyah, hanya ditugaskan menjadi pengurus Muhammadiyah, begitu. Terus namun kemudian bisa juga kader Muhammadiyah yang kemudian kita tugasi, kita sebarkan ke
lembaga-lembaga Islam yang lain, namun bukan Muhammadiyah. Misalnya kita punya MUI, gitu ya, Majelis Ulama Indonesia. Itu kan wilayahnya wilayah keumatan, tidak hanya miliknya Muhammadiyah, tapi milik umat Islam, gitu. Sehingga kemudian di sana kita juga bisa berperan, bisa melakukan dakwah melalui sana. Kemudian juga ada lagi misalnya di FKUB, ya, yang apa namanya Forum Komunikasi Umat Beragama, itu juga kita ada di sana. Sehingga kemudian kita ada di semua lini, tidak hanya di internal Muhammadiyah. Kenapa kok tidak hanya di Muhammadiyah? Karena kita harus berdakwah kepada semua orang. Kalau orang Muhammadiyah tidak wahiyus, gampang ngomongnya suatu bosan kan begitu. Meskipun tidak ada bosannya, tapi kan mereka sudah pasti umat yang sudah pasti ikut kita. Manhajnya sama dengan kita, fikrohnya sama dengan kita. Tapi kan ada masih banyak di sana orang-orang yang belum sepaham dengan kita ajak supaya kita menjadi sepaham gitu. Dan juga yang terakhir itu adalah di ranah kebangsaan. Ketua kami, Pak Tafsir, itu sering mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan, untuk mengajak pada kebaikan itu sebaiknya kita juga menggunakan kekuasaan, kan begitu. Karena tanpa kekuasaan susah untuk melakukan perubahan. Baik. Terus kemudian sebagai contoh misalnya dulu waktu Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, mau berhaji ke Mekah susahnya minta ampun karena tidak punya kekuatan politik di sana. Maka kemudian setelah melakukan penggalangan kekuatan di Madinah, setelah besar umat Islam di Madinah, kemudian masuk ke Mekah menjadi Fathul Mekah. Nah, itu adalah menggunakan kekuatan politik. Gitu. Nah, makanya kemudian sekarang banyak warga kader Muhammadiyah yang ada di legislatif, eksekutif, begitu. Iya, di pemerintahan banyak sekali. Pemerintahan. Ikut berkecimpung ya Pak ya. Betul. Di ranah umat juga tidak sedikit juga, bisa dibilang seperti itu Pak. Apalagi di bidang pendidikan banyak sekali gitu. Baik, betul. Tadi menyinggung masalah politik nih Pak. Bagaimana posisi Muhammadiyah sendiri terhadap politik Pak? Ini juga saya perlu melakukan klarifikasi juga bahwa banyak orang yang menjudge Muhammadiyah identik dengan salah satu partai politik tertentu. Betul. Yang kebetulan seperti itu. Kebetulan logonya hampir sama. Betul Pak. Muhammadiyah itu kan Sang Surya kan gitu ya. Logonya matahari, ada satu partai yang logonya hampir menggunakan matahari juga sama. Itu memang saya klarifikasinya adalah memang dulu partai tersebut yang mendirikan, saya sebut merek adalah PAN, itu memang dulu yang membidani orang-orang Muhammadiyah melalui forum Muhammadiyah. Namun kemudian berikutnya hanya membidani kelahirannya, setelah bidan lahir kemudian diasuh oleh ibunya masing-masing, kan begitu. Sehingga kemudian saat ini pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri maupun di pimpinan wilayah mengatakan silahkan berdiaspora, begitu. Kalau dulunya itu Muhammadiyah identik dengan satu partai, kemudian berikutnya lagi adalah Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua partai, begitu. Slogannya seperti itu, jarak yang sama dengan semua partai. Maka ketika kita memahami kata jarak, berarti kan ada gap. Ya, jarak itu kata lainnya adalah gap. Maka berarti secara pragmatis itu semantik maupun pragmatik kita memahaminya bahwa berarti kita ada gap dengan partai politik, kekuatan politik. Maka kemudian saat ini ya kita menggunakan istilah yang berbeda lagi. Muhammadiyah menggunakan berada menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik, begitu. Jadi dulunya jarak, sekarang kedekatan. Meskipun artinya sebenarnya sama, tapi kan diksinya berbeda, sehingga kesannya juga jadi berbeda. Kalau dulu jarak itu kayaknya jauh, sementara kalau kedekatan berarti kita agak dekat. Gitu. Tapi sama dengan semua kekuatan politik. Oke, baik. Itu masalah politik, Pak. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak, seperti apa posisi Muhammadiyah dengan pemerintahan yang ada, Pak? Di beberapa kali kegiatan atau namanya statement pernyataan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak yang kurang sepakat, kurang sepaham dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan
juga ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu oposisi, gitu, berada pada kelompok oposisi. Namun sebenarnya pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena Muhammadiyah tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah itu menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik, maka pemerintah saat ini juga merupakan representasi dari kekuatan politik tertentu. Nah, kalau kita melihatnya Bapak A pernyataannya keras terhadap pemerintah, namun juga ada Bapak B yang pernyataannya itu lembut terhadap pemerintah. Jadi kita ya ibaratnya ketika pemerintah melakukan hal yang benar, maka Muhammadiyah tetap mendukung, dan ketika pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang menurut Muhammadiyah kurang tepat, maka Muhammadiyah tetap mengkritik. Bahkan kadang-kadang kita juga sampai melakukan judicial review. Beberapa undang-undang itu juga kita melakukan judicial review. Contohnya misalnya saat ini adalah Omnibus Law. Ya. Itu sempat anget, gak cuma anget, panas gitu. Ya, karena kami dari Muhammadiyah memandang bahwa itu kurang tepat untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebelumnya tentang undang-undang tentang air itu, tentang sumber daya air, itu kita juga melakukan judicial review dan akhirnya hasilnya adalah dimenangkan oleh Muhammadiyah. Akhirnya kemudian dulunya kan boleh itu perusahaan menguasai sumber air tertentu, sumber air, kemudian ketika kita melakukan judicial review, kemudian kita menang, maka sekarang tidak boleh lagi ada penguasaan terhadap sumber daya air. Semua adalah tanah, air, dan udara adalah milik negara. Yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Luar biasa. Undang-undang dasar. Oke, baik, bisa dibilang jadi sikap Muhammadiyah sendiri terhadap pemerintah ketika kebijakan itu baik, dari Muhammadiyah mendukung, tapi ketika kebijakan itu kurang tepat, dianggap kurang tepat, akan dikritik, diberikan sanksi. Kemajuan bangsa ini tentunya ya, Pak. Dari Muhammadiyah itu kita melihat permasalahan dengan jernih. Ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu baik untuk bangsa Indonesia, maka kita tetap mendukungnya. Ya. Dan kemudian ketika dianggap itu kurang tepat untuk memajukan Indonesia, maka Muhammadiyah memberikan kritik. Tetapi kritiknya ini dengan cara yang konstitusional dan juga dengan cara-cara yang santun. Karena Muhammadiyah memiliki prinsip bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahwa ketika kita mengajak kepada kebenaran itu harus dengan cara-cara yang baik dan kata-kata yang baik pula. Diksinya itu harus kita jaga. Jangan sampai menimbulkan heart attack gitulah. Baik. Dan kemudian apalagi beberapa kebijakan politik itu adalah di bidang saya, lembaga hikmah dan kebijakan publik. Jadi beberapa hal itu kita kritisi betul tentang kebijakan publik dan kita serahkan. Jadi kita membuat semacam policy paper, kita mengkritisi sesuatu, mencermati sesuatu, kita kaji, dan hasilnya kita rangkum, kita berikan rekomendasi pada pemerintah untuk memperbaikinya. Kalau kita di Jawa Tengah, kita berikan pada pemerintah Jawa Tengah, gitu. Oke, baik. Selain mengkritisi dengan cara yang sopan dan santun juga memberikan solusi berarti ya Pak, yang bisa dibilang seperti itu. Baik, Pak, ini mungkin pertanyaan yang banyak sekali orang tanya ini. Kita kan mau Idul Fitri nih Pak, menghitung hari, masih puluhan hari sih, puasanya soalnya baru belasan hari, belum lama. Kenapa ini Pak, Muhammadiyah penetapan tanggal 1 Ramadan dan juga 1 Syawal berbeda dengan pemerintah Pak? Ini pasti banyak yang tanya-tanya nih, Tribuners juga penasaran. Bisa dijelaskan Pak, boleh? Pada prinsipnya sebenarnya kita sama. Ya, prinsipnya kita sama bahwa kita sama-sama menggunakan kalender Hijaiyah, kalender Hijriyah, ya, di mana kalender Hijriyah itu berdasarkan pada peredaran bulan terhadap bumi. Kalau kalender Miladiyah, kalender yang nasional itu kan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya, ini bulan mengelilingi bumi. Nah, untuk bulan mengelilingi bumi ini itu hanya ada 2 jenis. Kalau di Miladiyah atau Masehi itu ada Februari 28 atau 29, kemudian ada yang 30, ada yang 31. Tetapi kalau di Hijriyah tidak ada yang 31. Adanya hanya 29 dan 30. Nah, dan untuk menetapkan inilah yang kemudian kita agak sedikit berbeda. Muhammadiyah lebih
menggunakan dengan model hisab, kan gitu. Sementara pemerintah karena didukung juga oleh beberapa ormas Islam yang lain menggunakan model ru'yah, kan gitu. Meskipun kemudian kita Muhammadiyah juga menggunakan model ru'yah, tapi ru'yah bil ilmi, kan gitu. Menggunakan penglihatan tapi dengan menghitung-hitungan. Maka kemudian sebenarnya sama. Cuma kemudian kita berbeda lagi dengan pemerintah saat ini ketika menggunakan batas posisi hilal, kan gitu. Posisi hilal ketika dianggap sebagai tanggal 20 berakhir sebuah bulan yang menuju pada bulan baru atau tanggal 1 itu berada pada berapa derajat di atas cakrawala. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan prinsip berapapun ya itu sudah di atas cakrawala, sudah wujudul hilal istilahnya, maka itu sudah dianggap tanggal 1. Sementara kalau pemerintah dan juga teman dari ormas yang lain ya itu menggunakan di atas 3 derajat gitu. Kalau dulu 2 derajat, sekarang jadi 3 derajat. Karena 3 derajat kemarin jadi nggak kelihatan. Makanya tanggalnya saya hari Sabtu sudah mulai puasa, teman-teman saya tetap hari Minggu baru mulai puasa, tapi tetap saling menghormati. Kalau orang-orang mengatakan hormatilah orang yang berpuasa, saya justru membaliknya dengan hormatilah orang yang tidak berpuasa, gitu. Kenapa? Orang yang tidak berpuasa itu juga punya hak untuk makan, sehingga saya juga harus menghormati kalau mereka mau mengkonsumsi sesuatu. Orang puasa itu tidak perlu dihormati oleh manusia yang lain menurut saya kok. Sudah dihormati oleh Gusti Allah Ta'ala. Karena pahala puasa itu kan langsung dari Gusti Allah Ta'ala. Demikian. Tapi kemungkinan begini, Mbak. Kemarin beda, ya. Satu Ramadannya beda, ya. Tetapi satu Syawalnya insya Allah saya memastikan sama. Kenapa? Karena sesuai dengan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu besok akan sudah di atas 3 derajat. Gitu. Bocoran nih. Sudah di atas 3 derajat, sehingga akan NU, Muhammadiyah dan pemerintah akan semua sama pada tanggal yang sama. Kenapa? Karena itu tadi kita cuma bedanya adalah Muhammadiyah posone rotok suwi Mas, 30 hari. Sementara kalau versinya pemerintah itu nanti akan 29 hari. Jadi kemungkinannya sama. Kita mencari persamaannya sajalah, tidak usah perbedaannya. Intinya gitu, Tribuners, cari persamaannya aja, jangan nyari perbedaannya, nanti malah jadinya gontok-gontokan gitu ya Pak, malah gak baik gitu. Pak, mungkin terakhir Pak, pesan buat Tribuners semua bisa disampaikan menjelang Idul Fitri ini? Saudara-saudara sekalian, para Tribuners, kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, di mana kita membaginya menjadi 10 hari, bulan penuh rahmat, ampunan, dan pensucian dari api neraka. Maka kita sudah mulai masuk 10 hari bulan ampunan, 10 hari ampunan. Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, memperbanyak ibadah kita, terutama tarawihnya jangan bolong. Dan kemudian juga memperbanyak i'tikaf di masjid-masjid. Karena dengan demikian maka sesungguhnya kita sedang taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, sehingga puasa ini menjadi betul-betul menjadi bulan pensucian jiwa. Tidak hanya pada waktu Ramadannya kita betul-betul suci, tapi setelah Ramadannya balik kotor lagi, jangan. Tetapi ini adalah bulan training. Ramadan adalah bulan training yang kemudian jika lulus mencapai kemenangan, maka berhasil di depannya itu menjadi lebih baik. Kalau setelah Ramadan dan sebelum Ramadan kok tetap sama saja, sama-sama nakalnya, sama-sama banyak maksiatnya, itu berarti Ramadannya, puasanya belum berhasil. Demikian. Maka mari kita perbaiki diri kita sehingga ke depan kita menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri kita ya Pak ya, agar kedepannya menjadi lebih baik begitu Tribuners. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya telah berkenan ke Tribun Topik. Sehat selalu, sukses selalu buat Bapak. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Lukman Hakim. Beliau adalah Sekretaris Lembaga Hikmah dan juga Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, juga sekaligus Kepala SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.